Huss dan Jerome. Benih Injil telah ditanam di Bohemia pada abad ke-9. Alkitab telah diterjemahkan dan perbaktian umum telah dilaksanakan dalam bahasa penduduk setempat. Akan tetapi, sementara kuasa Paus bertambah, demikianlah firman Allah semakin tersembunyi. Paus George ke-7 yang telah merendahkan harga diri raja-raja tidak kurang niatnya untuk memperbudak orang-orang. Dan untuk itu, ia mengeluarkan keputusan melarang perbaktian umum diadakan di dalam bahasa Bohemia. Paus mengatakan bahwa adalah menyenangkan kepada Yang Maha Kuasa kalau perbaktian kepadanya dilakukan dalam satu bahasa yang tidak diketahui, dan bahwa banyak kejahatan dan bidat telah timbul karena tidak mematuhi peraturan ini. Weil bagian 3 pasal yang pertama. Dengan demikian, Roma telah mendekretkan bahwa terang firman Allah harus dipadamkan dan orang-orang harus ditutup dalam kegelapan. Tetapi surga telah menyediakan agen-agen lain untuk memelihara gereja. Banyak orang-orang Waldensia yang diusir oleh penganiayaan dari rumah-rumah mereka di Prancis dan Italia datang ke Bohemia. Meskipun mereka tidak berani mengajar secara terang-terangan, mereka dengan bersemangat bekerja secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, iman yang benar itu telah dipelihara dari abad ke abad. Sebelum zamannya Huss, ada orang-orang di Bohemia yang bangkit mempersalahkan dengan terang-terangan kebejatan di dalam gereja, kemerosotan moral orang-orang. Usaha mereka itu membangkitkan perhatian di kalangan paus. Timbullah kekhawatiran hierarki dan penganiayaan pun dilakukan ke atas murid-murid Injil itu. Mereka diusir ke hutan-hutan, ke gunung-gunung di mana mereka mengadakan perbaktian. Mereka diburu oleh tentara dan banyak yang dibunuh. Setelah beberapa lama dikeluarkanlah dekret bahwa semua orang yang berpaling dari perbaktian Romanisme harus dibakar. Akan tetapi sementara orang-orang Kristen menyerahkan hidup mereka mengharapkan kepada kemenangan jauh di hadapan mereka. Salah seorang dari mereka yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya didapat oleh iman dan juru selamat yang telah disalibkan itu, mengatakan, waktu mau meninggal, kemarahan musuh-musuh kebenaran sekarang leluasa melawan kita, tetapi itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Akan ada seseorang yang bangkit dari orang biasa tanpa pedang dan kekuasaan, dan melawan dia mereka tidak akan bisa sewenang-wenang. Wal bagian 3. Huss dan Jerome. Pasal pertama, zamannya Luther masih jauh di depan, tetapi telah bangkit seseorang yang kesaksiannya melawan Roma akan menggemparkan bangsa-bangsa. John Huss dilahirkan sebagai orang yang hina dan secara dini telah menjadi anak yatim karena ditinggal mati ayahnya. Ibunya yang saleh, yang menganggap pendidikan dan takut akan Allah sebagai harta milik paling berharga, berusaha membuat ini sebagai warisan bagi anaknya. Huss belajar di sekolah provinsi, kemudian melanjutkan ke universitas di Praha yang diterima sebagai mahasiswa amal, tanpa membayar. Ia disertai ibunya dalam perjalanan ke Praha. Sebagai seorang janda miskin, ia tak mempunyai sesuatu harta di dunia yang bisa diberikan kepada anaknya. Tetapi sementara mereka semakin dekat ke kota besar itu, ibunya berlutut di samping pemuda yang tidak berayah ini dan memohon berkat Bapa Surgawi baginya. Ibu tidak begitu menyadari bagaimana doanya itu akan dijawab. Di universitas itu, Huss segera menonjol karena ketekunannya yang tak mengenal lelah dan kemajuannya yang pesat. Sementara kehidupannya yang tak bercacat dan kelemahannya dan kelakuannya yang baik memberikan kepadanya penghargaan universal. Ia adalah seorang penganut gereja Roma yang bersungguh-sungguh dan seorang yang sungguh-sungguh mencari berkat-berkat rohani yang dijanjikan akan diberi. Pada suatu perayaan jubileum, ia mengadakan pengakuan dosa, membayarkan uangnya yang terakhir dan mengikuti arak-arakan agar mudah-mudahan mendapat bagian pengampunan yang dijanjikan. Setelah ia menyelesaikan pendidikan tinggi, ia memasuki keimamatan dan dengan segera memperoleh kedudukan yang tinggi. Ia segera bertugas di istana raja. Ia juga diangkat menjadi profesor dan kemudian menjadi rektor universitas di mana ia dulu memperoleh pendidikannya. Dalam beberapa tahun saja, mahasiswa beramal yang hina ini telah menjadi kebanggaan negaranya dan namanya telah terkenal di seluruh Eropa. Tetapi Huss memulai pekerjaan pembaruan dalam bidang lain. Beberapa tahun setelah ia menjadi imam, ia ditunjuk sebagai pengkhotbah di kapel Bethlehem. Pendiri kapel ini telah mengkhotbahkan Alkitab dalam bahasa masyarakat setempat. Sebagai sesuatu yang sangat penting, walaupun Roma menentang tindakan seperti itu, belum sepenuhnya dihentikan di Bohemia. Tetapi mereka sangat buta mengenai Alkitab.
dan kejahatan merajalela di semua lapisan masyarakat. Kejahatan ini sangat dicela oleh Huss dan menghimbau untuk memperhatikan firman Allah dan menjalankan prinsip kebenaran dan kesucian yang ia telah ajarkan berulang-ulang. Seorang warga Praha yang bernama Jerome yang kemudian begitu dekat berhubungan dengan Huss telah membawa tulisan-tulisan Wycliffe pada waktu ia kembali dari Inggris. Ratu Inggris yang telah bertobat kepada pengajaran Wycliffe adalah putri Bohemia, dan melalui pengaruhnya juga pekerjaan reformasi itu telah disebarkan secara luas di negara asalnya. Tulisan-tulisan itu dipelajari oleh Huss dengan minat yang besar. Ia percaya pengarang tulisan-tulisan itu adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh, sehingga ia cenderung mengakui pembaruan-pembaruan yang dilancarkannya. Huss sebenarnya telah memasuki suatu jalan yang membawanya jauh dari Roma, walaupun ia tidak menyadarinya. Pada waktu itu ada dua orang yang asing yang baru tiba di Praha dari Inggris. Orang-orang itu adalah orang-orang terpelajar yang telah menerima terang. Mereka datang untuk menyebarkan terang di negeri itu. Mereka memulai dengan serangan terbuka terhadap supremasi Paus, dan oleh karena itu mereka segera dibungkam oleh para penguasa. Tetapi oleh karena mereka tidak mau membatalkan niatnya, maka mereka terpaksa mencari cara lain. Oleh karena mereka adalah artis-artis yang sekaligus pengkhotbah, mereka mulai menggunakan kemahiran mereka. Di suatu tempat yang terbuka untuk umum, mereka melukis dua gambar. Yang satu menggambarkan Kristus memasuki Yerusalem, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai dalam Matius 1 ayat yang kelima, dan diikuti oleh murid-muridnya dengan pakaian yang sudah kumal tanpa alas kaki. Lukisan yang satu lagi menggambarkan prosesi kepausan di mana paus berhias diri dengan jubah yang mewah dengan mahkota 3 tingkat, duduk di atas kuda yang dihiasi dengan agungnya, yang didahului oleh peniup sangkakala, diikuti oleh para kardinal dan pejabat-pejabat tinggi agama dalam satu kemegahan. Ini merupakan suatu khotbah yang menarik perhatian semua golongan. Orang-orang ramai berkerumun melihat lukisan itu. Tak seorang pun yang gagal membaca makna moral lukisan itu. Bahkan banyak orang yang terkesan secara mendalam oleh karena perbedaan mencolok dan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus. Tuhan itu dengan kesombongan dan keangkuhan Paus yang mengatakan dirinya hamba Kristus. Terjadilah keributan di Praha, dan demi keselamatan mereka, kedua orang asing itu merasa perlu untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi pelajaran yang mereka telah ajarkan tidak dilupakan. Lukisan itu memberikan kesan mendalam dalam pikiran Huss, sehingga menuntun dia untuk mempelajari Alkitab dan tulisan-tulisan Wycliffe lebih teliti. Meskipun pada waktu itu ia belum siap untuk menerima semua pembaruan yang dicetuskan oleh Wycliffe. Ia melihat semakin jelas tabiat kepausan, dan dengan semangat yang lebih besar ia mencela kesombongan, ambisi dan kebejatan moral para hierarki. Dari Bohemia, terang itu meluas ke Jerman, sehingga gangguan yang terjadi di Universitas Praha menyebabkan ratusan mahasiswa Jerman ditarik dari sana. Banyak dari antara mereka telah menerima pengetahuan pendahuluan Alkitab dari Huss, dan pada waktu mereka kembali, mereka menyiarkan Injil itu di negeri mereka. Berita mengenai pekerjaan di Praha telah sampai ke Roma, dan Huss dipanggil untuk menghadap Paus di Roma. Memenuhi panggilan seperti itu berarti Huss membuka diri kepada kematian. Raja dan Ratu Bohemia, universitas, kaum bangsawan dan pejabat-pejabat pemerintah bersatu untuk mengajukan suatu permohonan kepada Paus agar Huss diizinkan tetap tinggal di Praha dan memberi jawaban di Roma melalui wakil atau utusan. Gantinya memenuhi permintaan itu, Paus melanjutkan mengadili dan menghukum Huss dan menyatakan Praha sebagai kota terlarang. Tidak boleh mengadakan upacara sakramen kudus. Pada masa itu, hukuman seperti ini bila diumumkan akan menimbulkan kegemparan dan ketakutan. Upacara yang diadakan bersamaan dengan pengumuman disesuaikan benar untuk menimbulkan teror kepada seorang yang memandang Paus sebagai wakil Allah sendiri, yang memegang anak kunci surga dan neraka dan mempunyai kuasa untuk mengadakan pengadilan duniawi maupun rohaniawi. Dipercayai bahwa pintu surga telah tertutup bagi daerah yang dinyatakan terlarang, sehingga orang-orang mati di daerah orang yang terlarang seperti itu tidak akan masuk ke tempat yang berbahagia sampai Paus dengan senang hati mencabut larangan itu. Sebagai tanda bencana yang mengerikan ini,
semua upacara agama dihentikan, gereja-gereja ditutup, upacara-upacara pernikahan dilaksanakan di halaman gereja saja. Orang-orang mati dilarang dikuburkan di tempat pemakaman yang telah ditahbiskan. Mereka dikuburkan di parit-parit dan di ladang-ladang tanpa upacara penguburan. Dengan demikian, oleh hal-hal yang menarik kepada imajinasi orang-orang, Roma berusaha menguasai hati nurani manusia. Kota Praha dipenuhi kegemparan dan kekacauan. Sebagian besar menuduh Hus sebagai penyebab dari semua malapetaka ini dan menuntut agar ia menyerahkan saja kepada tindakan balas dendam Roma. Untuk menenangkan gejolak tersebut, untuk sementara pembaru itu mengundurkan diri ke kampung halamannya. Ia menulis kepada teman-temannya di Praha, "Jika saya mengundurkan diri dari tengah-tengah Anda sekalian adalah mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah sakit pikiran mengambil bagi dirinya hukuman yang kekal dan agar supaya jangan menjadi penyebab kepicikan dan penganiayaan bagi orang-orang saleh. Saya juga mengasingkan diri dengan pengertian agar imam-imam yang tidak saleh itu boleh terus melarang mengkhotbahkan firman Allah lebih lama lagi di tengah-tengah kamu. Tetapi saya tidak membebaskan kamu untuk menyangkal kebenaran ilahi, untuk mana dengan pertolongan ilahi saya bersedia mati." Oleh Benecus dalam buku The Reform Before the Reformation dalam jilid 1 halaman 87 edisi 1844. Hus tidak berhenti berusaha. Ia menjelajahi negeri-negeri di sekitarnya, berkhotbah kepada orang-orang yang berminat mendengar. Dengan demikian, usaha-usaha yang dimaksudkan Paus untuk menekan penyebaran Injil itu justru menyebabkan lebih luas menyebar. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Dalam 2 Korintus 13 ayat 8. Sampai sejauh ini dalam karirnya, pikiran Hus tampaknya dipenuhi oleh pertentangan yang sengit. Meskipun gereja menyerang dia bagaikan petir, tetapi ia tidak menyangkal kekuasaan gereja itu. Baginya, gereja Roma masih tetap istri Kristus, dan Paus adalah utusan dan wakil Allah. Yang ditentukan oleh Hus ialah penyalahgunaan kekuasaan, bukan prinsipnya. Hal ini membawa pertentangan besar antara keyakinan pengertian dengan tuntutan hati nuraninya. Jikalau kekuasaan itu benar dan mutlak, sebagaimana yang dipercayainya demikian, bagaimana mungkin sampai ia merasa terpaksa untuk menolaknya? Ia melihat bahwa menuruti kuasa itu berarti dosa. Tetapi mengapa penurutan kepada gereja yang mutlak seperti itu menuntut kepada masalah? Inilah masalah yang tidak bisa dipecahkannya. Inilah keraguan yang menyiksakan setiap saat. Penyesuaian yang paling mungkin yang bisa dilakukan ialah bahwa hal itu terjadi lagi. Sebagaimana pernah terjadi pada zaman Juru Selamat, imam-imam gereja telah menjadi jahat dan menggunakan wewenangnya yang legal untuk suatu hasil yang tidak legal. Ini menuntutnya untuk mengambil suatu pedoman bagi dirinya dan mengkhotbahkan kepada orang-orang ilahi bahwa peribahasa ajaran Alkitab yang disampaikan melalui pengertian itulah yang mengendalikan hati nurani. Dengan perkataan ini bahwa Allah berbicara di dalam Alkitab dan bukan gereja berbicara melalui imam-imam. Inilah penuntun yang mutlak. Weekly bagian 3 pasal 2. Bila mana pada suatu waktu kegemparan di Praha telah reda, maka Hus kembali ke kapelnya di Bethlehem untuk meneruskan mengkhotbahkan firman Allah dengan tidak lebih berani dan lebih bersemangat. Musuh-musuhnya terus aktif dan kuat, tetapi ratu dan beberapa orang bangsawan adalah teman-temannya, dan banyak orang yang memihak kepadanya. Dengan membandingkan pengajaran yang murni dan yang mengangkat jiwa serta kehidupan yang kudus, dengan dogma-dogma yang menurunkan martabat yang diajarkan oleh pengikut-pengikut gereja Roma dan keserakahan dan kerakusan yang dilakukan mereka.
Banyaklah yang merasa suatu kehormatan kalau berpihak kepada Hus. Sampai sejauh ini, Hus masih sendirian dalam pekerjaannya. Tetapi sekarang Jerome yang pada waktu di Inggris telah menerima pekerjaan Wycliffe, menggabungkan diri kepada pekerjaan pembaruan atau reformasi. Sejak waktu itu, keduanya bersatu di dalam hidup, dan dalam kematian pun mereka tidak mau dipisahkan. Jerome mempunyai kecerdasan dan kepintaran yang menonjol, kebolehan-kebolehan yang membuat seorang mudah populer. Tetapi dalam kualitas yang membentuk kekuatan tabiat yang sebenarnya, Hus lebih unggul. Pertimbangannya yang tenang dapat menjadi pengekang kepada semangat Jerome yang suka meledak-ledak, yang dengan kerendahan hati menerima kata-kata dan nasihatnya. Dengan usaha mereka yang bersatu, pekerjaan pembaruan itu lebih cepat berkembang. Allah membiarkan terang yang besar bersinar ke dalam pikiran orang-orang pilihan ini, menyatakan kepada mereka kesalahan-kesalahan Roma yang banyak. Tetapi mereka tidak menerima semua terang yang harus diberikan kepada dunia ini. Melalui hamba-hambanya ini, Allah telah menuntun orang-orang keluar dari kegelapan Romanisme. Tetapi banyak dan besarlah rintangan yang mereka hadapi, dan Tuhan memimpin mereka terus langkah demi langkah di dalam pekerjaannya sebagaimana yang sanggup mereka pikul. Mereka tidak dipisahkan untuk menerima semua terang itu sekaligus, seperti kemuliaan sinar matahari pada waktu tengah hari kepada orang-orang yang sudah lama tinggal dalam kegelapan. Jika diberikan dengan serta-merta, akan menyebabkan mereka meninggalkan kebenaran itu. Itulah sebabnya Allah menyatakan sedikit demi sedikit kepada para pemimpin sebagaimana kesanggupan orang-orang menerimanya. Dari abad ke abad, pekerjaan yang setia susul-menyusul menuntun orang-orang lebih jauh ke dalam jalan pembaruan. Perpecahan dalam gereja masih terus berlangsung. Sekarang, 3 orang paus bersaing untuk mendapatkan supremasi, dan persaingan mereka itu memenuhi dunia kekristenan dengan kejahatan dan keributan. Tidak puas dengan saling mengutuk, mereka juga menggunakan senjata. Masing-masing membeli senjata dan membentuk pasukan tentara. Sudah barang tentu mereka memerlukan uang untuk itu. Dan untuk memperoleh uang mereka menjual hadiah-hadiah, jabatan dan berkat-berkat gereja. Para imam juga meniru atasan mereka, memperjualbelikan pangkat gereja dan berperang, menjatuhkan martabat lawan dan memperkuat kekuasaan sendiri. Dengan kebenaran yang semakin bertambah setiap hari, Hus mencela kekejian yang dilakukan dengan kedok agama. Dan orang-orang menuduh para pemimpin Roma sebagai penyebab penderitaan yang menimpa dunia kekristenan. Sekali lagi kota Praha nampaknya berada di tepi jurang pertikaian berdarah. Seperti pada zaman-zaman dahulu, hamba-hamba Allah dituduh sebagai yang mencelakakan Israel dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Kota itu sekali lagi dinyatakan sebagai kota terlarang, dan Hus mengundurkan diri ke kampung halamannya. Berakhirlah sudah kesaksian setia yang keluar dari kapelnya di Bethlehem. Ia akan berbicara dari podium yang lebih luas kepada semua dunia kekristenan, sebelum menyerahkan nyawanya sebagai saksi kebenaran. Untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang mengganggu Eropa, maka diadakanlah konsili umum di Konstans. Konsili itu diadakan atas kemauan Kaisar Sigismund oleh salah seorang paus yang bersaing, Yohanes ke-13. Sebenarnya Paus Yohanes tidak menyukai diadakannya konsili itu oleh karena tabiat pribadinya dan kebijaksanaannya tidak tahan pemeriksaan, baik oleh pejabat-pejabat tinggi gereja yang kurang bermoral, sebagaimana juga para anggota gereja pada masa itu. Namun ia tidak berani melawan keinginan Kaisar Sigismund. Tujuan utama yang hendak dicapai konsili itu ialah untuk memulihkan perpecahan di dalam gereja dan untuk membasmi bidat atau aliran yang menyimpang. Oleh karena itu, kedua orang yang anti paus telah dipanggil menghadap secara propagandis utama pemikiran-pemikiran baru. John Huss, kedua orang anti paus tidak mau menghadap oleh karena alasan keselamatan, tetapi mengirim utusannya untuk mewakili. Paus Yohanes sementara berpura-pura sebagai seorang yang mengadakan konsili itu,
ia datang dengan keraguan, menduga bahwa kaisar berencana secara diam-diam untuk menggulingkannya. Ia takut diminta pertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang merendahkan mahkota kepausan, serta kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan untuk mendapatkannya. Namun begitu ia memasuki kota Konstans dengan suatu kebesaran dan keagungan, disertai para pendeta golongan atas dan diikuti oleh iring-iringan panjang pegawai tinggi istana, semua pendeta dan para pejabat kota bersama kerumunan massa keluar menyambut dan mengeluh-ngeluhkan dia. Di atas kepalanya terbentang penutup singgasana keemasan yang diusung oleh 4 orang pejabat tinggi. Roti suci dibawa di hadapannya, dan kemegahan pakaian para kardinal dan para bangsawan membuat suatu pameran yang mengagumkan. Sementara itu, seorang lain yang mengadakan perjalanan juga sedang mendekati kota Konstans. Hus sadar akan bahaya yang mengancam dia. Ia berpisah dengan teman-temannya seolah-olah ia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Dan ia menjalani perjalanannya dengan perasaan seolah-olah berjalan menuju tiang gantungan. Walaupun ia telah mendapatkan surat jalan dari Raja Bohemia dan Kaisar Sigismund untuk perjalanan ini, ia telah mengatur sedemikian rupa oleh karena kemungkinan kematiannya. Dalam sebuah suratnya yang ditujukan kepada teman-temannya di Praha, ia berkata, "Saudara-saudaraku, saya pergi dengan surat pas jalan dari raja untuk menemui musuh-musuh saya banyak. Saya menaruh kepercayaan penuh pada kuasa Allah dan pada juru selamatku. Saya percaya bahwa ia akan mendengarkan doamu yang sungguh-sungguh, agar dia memasukkan kebijaksanaannya dan akal budinya ke dalam mulutku, agar supaya saya boleh bertahan terhadap mereka, dan agar dia memberikan roh sucinya untuk menguatkan aku di dalam kebenarannya, agar supaya saya dapat menghadapi dengan berani segala pencobaan di penjara, dan jikalau perlu, kematian yang kejam. Yesus Kristus menderita untuk semua yang dikasihinya, dan oleh sebab itu, bukankah kita patut bergembira karena ia telah memberikan teladannya bagi kita, agar supaya kita tabah menanggung segala sesuatu demi keselamatan kita? Ia adalah Allah dan kita adalah makhluknya. Ia adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Ia adalah Tuhan di dunia ini dan kita adalah manusia berdosa yang hina dan keji. Namun dia telah menderita untuk kita. Kalau begitu, mengapa juga kita tidak menderita, terutama kalau penderitaan itu bagi kita adalah penyucian? Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, jikalau kematianku untuk kemuliaannya, berdoalah supaya kematian itu cepat datang, dan agar dia menyanggupkan aku menanggung semua malapetaka dan keteguhan hati. Akan tetapi jika adalah lebih baik aku kembali ke tengah-tengah kamu, baiklah kita berdoa kepada Allah agar aku boleh kembali tanpa noda, yaitu agar aku jangan menyembunyikan satupun kebenaran Injil, agar aku dapat meninggalkan suatu teladan bagi saudara-saudaraku untuk diikuti. Oleh sebab itu, mungkin saudara-saudara tidak akan memandang mataku lagi di Praha. Tetapi jika menjadi kehendak Allah yang Maha Kuasa berkenan mengembalikan aku kepada kamu, marilah kita maju terus dengan hati yang semakin teguh dalam pengetahuan dan kecintaan kepada hukumnya. Dalam buku Bonnekhus jilid 1 halaman 147 dan 148. Dalam surat lain kepada seseorang iman yang telah menjadi murid Injil, Hus berbicara dengan kerendahan hati yang mendalam mengenai kesalahan-kesalahannya sendiri, menuduh dirinya sendiri, telah menikmati kesenangan dalam memakai pakaian yang mewah dan telah menghabiskan waktu dalam pekerjaan yang sia-sia. Lalu ia menambahkan nasihat yang menyentuh hati ini. Biarlah kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa menempati pikiranmu dan bukan kedudukan dan harta kekayaan. Berhati-hatilah jangan menghiasi rumahmu melebihi jiwamu, dan di atas segalanya berikanlah perhatianmu kepada pembangunan kerohanian. Berlakulah saleh dan rendah hati kepada orang miskin, dan jangan menghabiskan hartamu dalam pesta pora. Jikalau engkau tidak mengubah kehidupanmu dan berhenti dari segala yang berlebihan, saya khawatir bahwa engkau akan dihukum seperti saya ini. Engkau mengetahui ajaranku karena engkau telah menerima petunjukku sejak dari masa kanak-kanakmu. Oleh sebab itu tidak ada gunanya bagiku menulis kepadamu lebih jauh, tetapi saya minta kepadamu oleh rahmat Tuhan kita, agar tidak meniruku dalam kesombongan yang sia-sia, ke dalam mana engkau saksikan aku jatuh.
Pada sampul suratnya itu ia menambahkan, "Saya mengimbaumu saudaraku, jangan membuka surat ini sampai engkau sudah mendapat kepastian bahwa saya sudah mati." Bronkeus jilid 1 halaman 148 dan 149. Dalam perjalanannya, Huss melihat di mana-mana tanda-tanda tersebarnya ajaran-ajarannya dan dukungan demi perkembangan ajaran itu. Orang-orang berduyun-duyun menemuinya, dan di beberapa kota pejabat-pejabat menyambutnya di jalan-jalan mereka. Setelah tiba di Konstans, Huss diberikan kebebasan penuh. Kepada surat jalan yang diberikan oleh Kaisar telah ditambahkan jaminan perlindungan pribadi oleh Paus. Tetapi pelanggaran kepada deklarasi yang sungguh-sungguh dan diulang-ulang ini menyebabkan pemburu itu ditangkap dalam waktu singkat atas perintah Paus dan para kardinal dan menjebloskannya ke dalam penjara bawah tanah yang menjijikan. Kemudian dipindahkannya ke kastil yang kokoh di seberang Rin sebagai tawanan. Tidak beberapa lama kemudian, oleh karena pengkhianatannya, ia dijebloskan ke dalam penjara yang lama. Di hadapan konsili, ia telah terbukti melakukan kejahatan yang paling mendasar. Di samping pembunuhan, memperjualbelikan kedudukan gereja dan perzinahan. Dosa-dosa yang tidak pantas disebut namanya. Jadi konsili mengeluarkan pernyataan dan demikian akhirnya mahkota dicopot darinya. Dan ia dijebloskan ke dalam penjara. Orang-orang yang anti Paus juga dicopot dan Paus baru pun dipilih. Meskipun Paus sendiri telah melakukan kesalahan yang lebih besar daripada yang pernah dituduhkan Huss kepada para imam, dan untuk itu ia menuntut diadakan reformasi. Namun konsili yang sama yang menurunkan martabat Paus juga meneruskan menumpas pembaru. Dengan dipenjarakannya Huss telah menimbulkan kemarahan di Bohemia. Kaum bangsawan yang berkuasa mengajukan protes keras kepada konsili menentang perbuatan biadab itu. Kaisar yang tidak suka mengizinkan pelanggaran ini kepada surat pas jalan yang diberikannya menentang tindakan yang dilakukan kepada Huss. Tetapi musuh-musuh pembaru begitu ganas dan bersikeras. Mereka memohon perhatian raja mengenai prasangkanya, ketakutannya dan semangatnya terhadap gereja. Mereka mengajukan argumentasi yang panjang lebar untuk membuktikan bahwa iman tidak boleh dipelihara dengan bidat atau orang-orang yang dicurigai menganut kepercayaan yang menyimpang, walaupun mereka dilengkapi dengan surat-surat jalan dari kaisar atau raja. Lemhait oleh tulisan Hemhait dalam buku yang berjudul History of the Councils of Constance, jilid halaman 1, jilid pertama halaman 516. Maka dengan demikian mereka pun berhasil. Dilemahkan oleh penyakit dan panahannya di dalam penjara bawah tanah yang lembab dengan udara yang bau busuk telah menyebabkan ia menderita demam yang nyaris mengakhiri hidupnya. Akhirnya Huss dihadapkan ke depan konsili. Dibebani dengan rantai-rantai, ia berdiri di hadapan kaisar yang mulia dan yang mempunyai iman yang baik, yang telah berjanji melindunginya selama pemeriksaannya yang memakan waktu lama. Dengan teguh ia mempertahankan kebenaran, dan di hadapan perkumpulan para pejabat tinggi gereja dan negara ia mengeluarkan protes yang sungguh-sungguh dan jujur menentang kebejatan para hakiki. Rahmat Allah mendukung dia. Selama minggu-minggu yang telah berlalu sebelum keputusan terakhirnya, damai surga memenuhi jiwanya. "Saya menulis surat ini," katanya kepada seorang temannya, "di dalam ruang penjara saya dengan tangan saya yang terbelenggu menanti pelaksanaan hukuman mati saya besok. Bila mana dengan pertolongan Yesus Kristus kita akan bertemu lagi di kedamaian kehidupan yang akan datang. Engkau akan tahu bagaimana Allah yang berbelas kasihan itu ditunjukkannya sendiri kepadaku, dan betapa besar pertolongannya kepadaku dalam pencobaan dan pengadilanku." Dalam buku Bonekos jilid 2 halaman 67. Di dalam kegelapan penjara ia melihat kemenangan iman yang benar. Dalam mimpi ia kembali ke kapel di Praha di mana ia mengkhotbahkan Injil. Ia melihat Paus dan para uksupnya menghapus gambar Kristus yang telah dilukisnya di dinding kapel itu. Penglihatan ini menyusahkan hatinya, tetapi hari berikutnya ia melihat banyak pelukis melukis kembali gambar itu dalam jumlah yang lebih besar dan dengan warna yang lebih terang. Segera setelah tugas mereka selesai, para pelukis itu yang telah dikelilingi oleh banyak sekali orang berseru, "Sekarang biarlah para paus dan para uksup datang. Mereka tidak akan pernah lagi bisa menghapus gambar ini."
Pembiru itu berkata waktu itu ia menghubungkan mimpinya, "Saya merasa pasti bahwa gambar Kristus tidak akan pernah dihapus. Mereka ingin memusnahkannya, tetapi akan dilukis baru di dalam semua hati oleh para pengkhotbah yang jauh lebih baik dari saya." Untuk terakhir kalinya, Hus dibawa kembali ke hadapan konsili. Mahkamah sekali ini adalah mahkamah yang ketat dan dihadiri oleh kaisar, para pangeran kerajaan, dan para deputi kerajaan, para kardinal, uksup-uksup, dan imam-imam, dan orang banyak yang datang sebagai penonton kejadian hari itu. Dari seluruh dunia kekristenan telah berkumpul untuk menyaksikan korban besar yang pertama ini telah lama memperjuangkan kebebasan hati nurani. Setelah dipanggil untuk mendengarkan keputusan terakhir, Hus menyatakan penolakannya untuk menyangkal keyakinannya, dan sambil menunjukkan pandangannya yang tajam kepada kaisar yang kata-kata janjinya telah dilanggar dengan tidak mengenal malu, ia mengatakan, "Saya memutuskan atas kemauan saya sendiri untuk hadir di hadapan konsili ini di bawah perlindungan umum dan menjamin keselamatan kaisar yang hadir di sini." Wajah Kaisar Sigismund menjadi merah padam pada waktu semua mata orang hadir di mahkamah itu memandang kepadanya. Keputusan telah diumumkan. Upacara penurunan pangkat pun dimulai. Para uskup mengganti pakaiannya dan memakaikan pakaian keimamatan. Dan pada waktu ia mengenakan pakaian keimamatan itu, ia berkata, "Tuhan kita Yesus Kristus telah dibungkus dengan kain putih sebagai penghinaan pada waktu Herodes memerintahkan menghadapkan kepada Pilatus." Pada waktu sekali lagi ia diminta untuk menarik kembali pernyataannya. Ia menjawab sambil berbalik kepada orang banyak, Lalu dengan muka apa saya harus memandang surga? Bagaimana saya melihat orang banyak itu, kepada siapa saya sudah khotbahkan Injil yang sejati? Tidak, saya lebih menghargai keselamatan mereka daripada tubuh saya yang hina ini, yang sekarang telah diputuskan untuk dibunuh. Pakaiannya ditinggalkan satu persatu. Setiap uskup mengatakan kata-kata kutukan sementara mereka melakukan tugasnya dalam upacara itu. Akhirnya mereka mengenakan di atas kepalanya sebuah topi atau semacam topi yang dipakai untuk uskup dalam upacara, yang berbentuk piramida dan terbuat dari kertas. Di kertas itu dilukiskan gambar-gambar setan dengan kata-kata "kepala bidat", dituliskan dengan mencolok di bagian depan. "Sangat senang," kata Hus, "akan saya pakaikan mahkota yang memalukan ini demi engkau, oh Yesus, yang telah mengenakan mahkota untukku." Setelah itu para pejabat tinggi gereja berkata, "Sekarang kami serahkan jiwamu kepada setan, dan aku," kata John Hus dengan mengadah ke langit, "menyerahkan rohku ke dalam tanganmu, oh Tuhan Yesus, oleh karena engkau telah menebus aku." Sekarang ia diserahkan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Suatu arak-arakan besar mengikuti dia, ratusan orang bersenjata, para imam dan para uskup dengan berpakaian yang mahal-mahal, dan penduduk kota Konstans. Pada waktu ia diikat ke tiang gantungan dan semua sudah siap untuk menyalakan api, orang martir atau mati syahid ini sekali lagi dihimbau untuk menyelamatkan dirinya dengan meninggalkan kesalahannya. "Kesalahan apa?" kata Hus. "Yang saya harus tinggalkan? Saya tahu saya tidak bersalah. Saya memohon Allah untuk menyaksikan bahwa semua orang yang telah tuliskan dan khotbahkan adalah demi penyelamatan jiwa-jiwa dari dosa dan kebinasaan. Dan oleh sebab itu, dengan sangat senang saya akan pastikan dengan darahku kebenaran yang telah aku tuliskan dan aku khotbahkan." Dalam buku Weil bagian 3 pasal yang ke-7. Ketika api menyala di sekelilingnya, ia mulai menyanyi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan demikianlah seterusnya ia menyanyi sampai suaranya terdiam untuk selama-lamanya. Musuh-musuhnya sendiri pun merasa terpukul melihat keperkasaannya. Seorang pengikut Paus yang bersemangat menerangkan kematian Hus dan Jerome yang mati segera sesudah itu demikian. Keduanya mereka menetapkan hati pada waktu saat-saat terakhir datang menjelang. Mereka telah bersedia menghadap api itu seperti mereka menghadap pesta pernikahan. Mereka tidak mengeluh kesakitan. Ketika nyala api menjulang, mereka menyanyikan nyanyi puji-pujian, dan kehebatan api tidak dapat menghentikan nyanyian mereka.
Setelah tubuh Has seluruhnya hangus terbakar, maka abunya bersama tanah tempat abu itu dikumpulkan dan dibuangkan ke sungai Rin yang kemudian dihanyutkan arus ke laut. Pada penganiayaan membayangkan bahwa mereka telah berhasil membasmi kebenaran yang telah dikhotbahkan Has. Tidak terbayang bagi mereka bahwa abu jenazah yang dihanyutkan arus ke laut akan menjadi benih yang tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Dan bahwa negeri yang belum diketahui itu akan memberikan buah-buah yang limpah sebagai saksi kebenaran. Kata-kata yang diucapkan di gedung konsili di Konstans telah membahana dan gaungnya akan terdengar sampai ke masa-masa yang akan datang. Has tidak ada lagi, tetapi kebenaran yang diperjuangkannya dengan kematiannya tidak akan pernah binasa. Teladan iman dan ketetapan hatinya akan mendorong banyak orang untuk berdiri teguh demi kebenaran dalam menghadapi siksaan dan kematian. Kematiannya telah membeberkan kepada seluruh dunia tentang kekejaman pengkhianatan Roma. Musuh-musuh kebenaran, meskipun mereka tidak menyadarinya, telah memajukan kebenaran itu yang dengan sia-sia mereka berusaha memusnahkannya. Satu lagi tiang gantungan pembakaran akan didirikan di kota Konstans. Darah saksi yang lain harus menyaksikan kebenaran itu. Jerome yang mengucapkan selamat jalan kepada Has waktu ia pergi untuk menghadiri konsili telah mendorong semangat dan menguatkan pendirian Has. Jerome menyatakan akan datang menolongnya jika Has harus menghadapi bahaya. Setelah mendengar penahanan pembaru itu, murid yang setia ini segera menyiapkan diri memenuhi janjinya. Tanpa surat pas jalan, ia berangkat ke Konstans dengan seorang teman. Setelah tiba di Konstans, ia merasa pasti bahwa ia hanya membuka dirinya kepada bahaya tanpa adanya kemungkinan bisa berbuat sesuatu untuk melampaskan Has. Ia melarikan diri dari kota itu, tetapi tertangkap dalam perjalanan pulang. Ia dibawa kembali ke Konstans dengan dirantai dan dengan pengawalan sepasukan tentara. Pada penampilan pertama di konsil, dalam usahanya menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya, telah disambut dengan teriakan, "Bakar dia, bakar dia!" Ia dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah, dirantai dalam posisi yang menyebabkan sangat menderita, dan diberi makan roti dan air saja. Setelah beberapa bulan, kekejaman yang dilakukan kepada Jerome, ia menderita penyakit yang mengancam nyawanya. Musuh-musuhnya takut kalau ia melarikan diri memperlakukannya tidak sekejam sebelumnya, meskipun ia telah meringkuk dalam penjara selama setahun. Kematian Has tidak berakibat seperti yang diharapkan oleh pengikut kepausan. Pelanggaran terhadap surat pas jalan telah membangkitkan badai kemarahan, dan sebagai cara yang lebih aman, konsili memutuskan untuk memaksa Jerome kalau mungkin untuk menarik mundur pernyataannya sebagai ganti membakarnya. Ia dibawa menghadap mahkamah dan memberikan pilihan untuk menarik kembali pernyataan atau mati di tiang gantungan pembakaran. Kematian pada permulaan penahanannya adalah merupakan belas kasihan jika dibandingkan dengan penderitaan hebat yang telah dialaminya. Tetapi sekarang telah dilemahkan oleh penyakit, oleh kekuatan penjaranya, dan siksaan, kecemasan, dan ketegangan, dipisahkan dari teman-temannya, dan terpukul oleh kematian Has, maka keteguhan hati Jerome pun luluhlah sudah. Ia setuju untuk menyerahkan kepada konsili. Ia berjanji kepada dirinya untuk mematuhi imam Katolik dan menerima tindakan konsili dalam melarang ajaran-ajaran Wycliffe dan Has, namun kecuali kebenaran kudus yang mereka telah ajarkan. Dengan cara ini, Jerome berusaha untuk mendiamkan suara hati nurani dan melepaskan diri dari kebinasaannya. Akan tetapi di dalam keterasingan di penjara bawah tanah, ia melihat lebih jelas apa yang telah dilakukannya. Ia memikirkan keberanian dan kesetiaan Has, bertolak belakang dengan penyangkalannya akan kebenaran itu. Ia memikirkan Tuhan yang kepadanya ia telah berjanji untuk melayani dan demi kepentingannya sendiri bersedia menanggung kematian di kayu salib. Sebelum menarik kembali pernyataan, ia memperoleh
penghiburan atas semua penderitaannya, dan kepastian memperoleh kasih Allah. Tetapi sekarang penyesalan yang dalam dan keraguan menyiksa jiwanya. Ia tahu bahwa masih banyak penarikan penyataan yang harus dilakukannya sebelum ia berdamai dengan Roma. Jalan yang sekarang ia lalui bisa berakhir hanya dengan kemurtatan penuh. Akhirnya, ia membuat keputusan ia tidak akan menyangkal Tuhannya hanya untuk melepaskan sementara dari penderitaan. Kemudian ia dibawa kembali menghadap konsili. Penyerahannya belum memuaskan para hakimnya. Kepausan mereka akan darah yang dirangsang oleh kematian khas mendesak mereka untuk mendapatkan korban baru. Hanya dengan penyerahan tanpa syarat kebenaran itu, Jerome dapat mempertahankan kehidupannya. Tetapi ia tidak menetapkan untuk berpegang pada imannya dan mengikuti jejak saudara martirnya khas di pembakaran. Ia membatalkan penarikan pernyataan yang sebelumnya dan sebagai seorang yang sedang sekarat, dengan sungguh-sungguh ia memohon kesempatan untuk memberikan pembelaannya. Takut akan pengaruh kata-katanya, para pejabat tinggi gereja bertahan agar ia hanya menguatkan atau menolak kebenaran tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Jerome memprotes perlakuan yang begitu kejam dan tidak adil. Kamu telah menutup saya di penjara yang mengerikan selama 340 hari, katanya. Di tengah-tengah kekotoran, di dalam ruangan yang pengap dan bau busuk, di mana sangat kekurangan segala sesuatu. Dan sekarang kamu membawa saya menghadap dan mendengarkan musuh-musuhku. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan aku. Jikalau kamu benar-benar orang bijaksana dan terang dunia ini, hati-hatilah jangan berdosa kepada keadilan. Bagiku, aku hanya seorang manusia yang lemah. Hidupku tidak begitu penting. Dan bila mana saya mengimbau kamu agar jangan mengucapkan satupun kalimat yang tidak adil, saya bukan berkata-kata untuk diriku, tetapi untuk kamu. Akhirnya permohonannya disetujui. Di hadapan hakimnya, Jerome berlutut dan berdoa agar roh ilahi dapat kiranya menguasai pikirannya dan kata-katanya, agar ia dapat berbicara dengan tidak bertentangan dengan kebenaran atau yang tidak menghormati Tuhannya. Baginya pada hari itu telah digenapi janji Allah yang kepada murid-muridnya yang pertama itu. Karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu harus katakan. Tetapi apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu harus katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dialah yang berkata-kata di dalam kamu. Dalam Matius 10 ayat 18-20. Kata-kata Jerome menimbulkan keheranan dan kekaguman juga kepada musuh-musuhnya. Karena sepanjang tahun ia telah dikurung di dalam penjara bawah tanah, ia tidak bisa membaca bahkan melihat. Ia menanggung penderitaan fisik yang berat dan kecemasan mental. Namun argumen-argumennya disampaikan dengan begitu jelas dan dengan kuasa seolah-olah ia tidak pernah mengalami gangguan kesempatan belajar. Ia menunjukkan kepada para pendengarnya barisan panjang orang-orang kudus yang telah dihukum oleh hakim-hakimnya yang tidak adil. Hampir di setiap generasi, terdapat orang-orang yang sementara berusaha mengangkat derajat orang-orang pada zamannya telah dipersalahkan dan dibuang, tetapi yang di kemudian hari ternyata berhak mendapat kehormatan. Kristus sendiri telah dihukum sebagai penjahat oleh pengadilan yang tidak adil. Pada waktu Jerome menarik kembali pernyataannya, ia setuju dengan keputusan pengadilan yang menghukum mati khas. Tetapi sekarang ia menyatakan pertobatannya dan bersaksi mengenai ketidakbersalahan dan kesalehan orang yang mati syahid itu. Saya mengenal dia sejak masa kanak-kanaknya, katanya. Ia adalah orang yang paling baik, jujur, dan saleh. Ia telah dihukum walaupun ia tidak bersalah. Saya sudah sedia untuk mati. Saya tidak akan mundur menghadapi siksaan yang telah disediakan bagiku oleh musuh-musuhku dan para saksi palsu. Pada suatu hari kelak, mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan tipuan mereka
di hadirat Allah yang Maha Agung, dan tak seorang pun bisa menipu. Dalam penyesalan dirinya sendiri karena menyangkal kebenaran, Jerome selanjutnya berkata, "Dari semua dosa yang aku lakukan sejak masa mudaku, tidak ada yang lebih berat membebani pikiranku dan yang menyebabkan aku begitu sangat menyesal daripada apa yang kulakukan di tempat celaka ini. Pada waktu aku menyetujui keputusan yang tidak adil yang dijatuhkan kepada Wycliffe dan kepada syuhada Saleh John Huss, tuanku dan sahabatku. Ya, aku mengakuinya dari dalam hatiku dan menyatakan dengan kengerian bahwa aku merasa malu dan takut pada waktu saya mempersalahkan ajaran-ajaran mereka oleh karena takut mati. Oleh sebab itu aku memohon, Allah Maha Kuasa sudi mengampuni aku dari dosa-dosaku, terutama yang satu ini, yang paling mengerikan dari semuanya." Sambil menunjuk kepada hakimnya, ia berkata dengan tegas, "Kamu telah mempersalahkan Wycliffe dan John Huss, bukan karena menggoncangkan doktrin gereja, tetapi hanya oleh karena mengutuk kejahatan yang dilakukan para pendeta, kesombongan dan keangkuhan mereka, dan semua kebusukan para pejabat tinggi gereja dan para imam. Hal-hal yang mereka sudah kuatkan yang tidak dapat dibantah lagi, aku juga berpikir dan mengatakan demikian seperti mereka." Kata-katanya disela. Para pejabat tinggi gereja gemetar dalam kemarahannya dan berteriak, "Bukti-bukti apa lagi yang diperlukan? Kita telah melihat dengan mata kepala kita sendiri seorang bidat yang keras kepala." Tanpa terpengaruh oleh keributan itu, Jerome menyerukan, Apakah kamu menyangka kamu takut mati? Kamu telah mengurung aku di penjara bawah tanah yang mengerikan setahun penuh, yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Kamu telah memperlakukan saya lebih buruk dari orang-orang Turki, Yahudi atau orang kafir. Dan dagingku sebenarnya telah membusuk dan terlepas dari tulang-tulangku selagi aku masih hidup. Namun begitu, saya tidak mengeluh karena ratap tangis akan menyakitkan hati dan jiwa. Tetapi aku tidak dapat mengutarakan keherananku atas kebiadaban besar seperti itu terhadap orang Kristen. Dalam Benekus jilid 2 halaman 151 sampai 153. Sekali lagi topan amarah menolak dan Jerome dilarikan ke penjara. Namun ada beberapa orang di dalam mahkamah yang sangat berkesan dengan kata-kata Jerome dan yang ingin untuk menyelamatkan jiwanya. Ia dikunjungi oleh para pejabat tinggi gereja dan mendorongnya untuk menyerahkan dirinya kepada konsili. Hari depan yang paling gemilang telah ditawarkan kepadanya sebagai imbalannya jika ia meninggalkan perlawanannya kepada Roma. Tetapi seperti Tuhannya, pada waktu ditawarkan kemuliaan dunia, Jerome tetap teguh menolak. "Buktikanlah kepadaku dari Alkitab bahwa aku ini salah," katanya, "dan aku akan meninggalkannya untuk selama-lamanya." "Alkitab," seru seorang yang mencobainya, "apakah semuanya harus diadili oleh Alkitab? Siapakah yang bisa mengertinya sampai gereja menafsirkannya? Apakah tradisi manusia lebih layak untuk dipercaya daripada Injil Juru Selamat kita?" kata Jerome. Paulus tidak menasehatkan orang-orang yang dikirim surat untuk mendengarkan tradisi manusia, tetapi katanya, "Selidikilah Alkitab." "Bidat," teriak seseorang. "Saya menyesal telah membujuk engkau begitu lama. Saya melihat bahwa engkau telah didorong oleh setan." "Bidat," teriak seseorang. "Saya menyesal telah membujuk engkau begitu lama. Saya melihat bahwa engkau telah didorong oleh setan." Tidak lama kemudian, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepadanya. Ia dituntut ke tempat yang sama di mana Huss menyerahkan nyawanya. Sepanjang jalan ia menyanyi, wajahnya bercahaya penuh sukacita dan kedamaian. Pandangannya tertuju kepada Kristus dan baginya kematian telah kehilangan kengeriannya. Pada waktu petugas yang hampir menyalakan onggokan kayu api berjalan di belakangnya, syuhada itu berkata, "Majulah dengan berani, taruhlah api itu di wajahku. Kalau saya takut, saya tidak akan berada di sini." Kata-katanya yang terakhir yang diucapkan sementara api
membesar di sekelilingnya adalah sebuah doa. Tuhan yang Maha Kuasa, katanya, kasihanilah aku dan ampunilah dosa-dosaku, karena Engkau tahu aku selalu mencintai kebenaran-Mu. Suaranya lenyap tetapi bibirnya tetap komat-kamit berdoa. Setelah api membakar seluruh tubuhnya, Abu Syuhada itu bersama tanah tempatnya dikumpulkan dan seperti abu jenazah khas dibuangkan ke sungai Rim. Demikianlah binasa para pembawa terang Allah yang setia. Tetapi terang kebenaran yang disiarkan mereka, terang teladan keperkasaan mereka tidak bisa dipadamkan. Bagaikan manusia yang paling kuat berusaha menahan peredaran matahari agar matahari fajar tidak menyingsing. Tetapi bagaimanapun juga, fajar tetap terbit bagi dunia. Pelaksanaan hukuman mati khas telah menyulut api kemarahan dan kengerian di Bohemia. Hal itu dirasakan segenap bangsa itu, bahwa ia telah menjadi mangsa kebencian para imam dan pengkhianatan kaisar. Ia dinyatakan sebagai seorang guru kebenaran yang setia, dan konsili yang memutuskan hukuman mati itu dituduhkan bersalah sebagai pembunuh. Ajaran-ajaran khas sekarang menarik perhatian orang lebih banyak daripada sebelumnya. Atas perintah kepausan, tulisan-tulisan Wycliffe telah dibakar. Tetapi yang lolos dari pemusnahan sekarang dibawa keluar dari tempat persembunyiannya dan dipelajari bersama Alkitab atau bagian-bagiannya yang bisa didapat. Dan banyaklah yang dituntun menerima iman yang diperbarui itu. Para pembunuh khas tidak tinggal diam dan menyaksikan kemenangan-kemenangan khas. Paus dan Kaisar bersatu untuk menumpas gerakan itu dan tentara Sigismund menyerahkan Bohemia. Tetapi bangkit seorang penyelamat, Ziska, yang segera seorang perang mulai telah menjadi buta sama sekali. Namun adalah seorang penderita yang paling mahir pada zamannya, menjadi pemimpin orang Bohemia, percaya pada pertolongan Allah dan kebenaran perjuangan mereka, sehingga orang-orang yang dapat menahan tentara musuh yang kuat yang menyerang mereka. Berulang-ulang Kaisar mengirim tentara baru untuk menyerang Bohemia hanya untuk dipukul mundur secara memalukan. Pengikut-pengikut khas sekarang tidak takut mati dan tidak ada yang tahan melawan mereka. Beberapa tahun setelah perang meletus Ziskia, si pemberani itu wafat, tetapi tempatnya digantikan oleh Procopius, yang juga adalah seorang jenderal pemberani dan terampil, dan dalam berbagai hal seorang pemimpin yang lebih berkemampuan. Musuh-musuh orang Bohemia mengetahui bahwa pejuang yang buta itu telah meninggal, merasa sudah saatnya untuk menebus kekalahan mereka selama ini. Paus mengumumkan perang suci melawan pengikut-pengikut khas dan tentara yang besar jumlahnya segera dikirimkan menyerang Bohemia. Tetapi hanya untuk menderita kekalahan yang mengerikan, perang suci lain diumumkan. Di semua negara kepausan di Eropa, tentara, uang, dan perlengkapan perang dikumpulkan. Orang banyak berduyun-duyun menggabungkan diri ke bawah panji-panji kepausan. Mereka merasa pasti bahwa akhirnya para bidat pengikut khas akan dapat ditumpas. Dengan keyakinan akan menang, pasukan besar itu pun memasuki Bohemia. Orang-orang Bohemia bertempur mengusir mereka. Kedua pasukan saling mendekat sehingga hanya dipisahkan oleh sebuah sungai saja. Tentara kepausan jauh lebih unggul, tetapi sebagai gantinya mereka langsung menyeberangi sungai untuk memerangi pengikut-pengikut khas. Mereka berdiri memandangi dengan diam prajurit-prajurit khas. Sebenarnya mereka jauh-jauh datang hanya untuk memerangi pengikut-pengikut khas. Tiba-tiba ketakutan yang misterius melanda pasukan kepausan. Tanpa membuat sesuatu untuk melawan, pasukan yang kuat ini tercerai-berai dihalau oleh ketakutan yang tidak kelihatan.
Banyak yang disembeli oleh pasukan pengikut-pengikut khas yang mengejar musuh yang lari itu, dan banyaklah barang-barang rampasan yang jatuh ke tangan pasukan yang menang, sehingga sebagai gantinya perang itu membuat kemiskinan justru membuat orang-orang Bohemia lebih kaya. Beberapa tahun kemudian, perang suci yang lain direncanakan di bawah pimpinan Paus yang baru. Seperti yang sebelumnya, tentara dan peralatan diambil dari negara-negara kepausan di Eropa. Banyaklah janji diberikan untuk membujuk orang-orang untuk bergabung kepada pekerjaan yang berbahaya ini. Pengampunan penuh atas kejahatan yang paling keji telah dijanjikan bagi setiap orang tentara kepausan. Semua yang tewas dalam peperangan itu dijanjikan upah besar di surga, dan mereka yang selamat akan memperoleh penghormatan dan kekayaan di medan pertempuran. Sekali lagi, pasukan besar telah berkumpul dan melintasi perbatasan memasuki Bohemia. Pasukan pengikut khas menggunakan taktik mundur di hadapan pasukan penyerang, sehingga musuh semakin jauh masuk ke negeri itu. Hal ini membuat penyerang mengira bahwa mereka telah memenangkan peperangan. Akhirnya tentara Prokopius bertahan dan berbalik menghadapi musuh, maju menyerang mereka. Tentara musuh menyadari kesalahannya, menunggu serangan di perkemahannya, sementara suara pasukan yang mendekat terdengar. Bahkan sebelum pasukan pengikut khas terlihat, kembali kepanikan melanda pasukan kepausan. Para pangeran, para jenderal, dan tentara biasa membuangkan senjata mereka, lalu lari ke segala penjuru. Sia-sia utusan kepausan yang memimpin peperangan itu berusaha untuk mengumpulkan pasukannya yang sudah ketakutan dan kucar-kacir tak teratur lagi. Walaupun ia berusaha keras, ia pun sendiri juga ikut hanyut dalam arus pelarian. Kekalahan itu sempurna, dan sekali lagi barang-barang rampasan yang banyak jatuh ke tangan pemenang. Demikianlah untuk kedua kalinya pasukan yang jumlahnya besar yang dikirim oleh bangsa-bangsa kuat di Eropa, pasukan yang berani, yang siap tempur, dan yang dilatih dan diperlengkapi untuk berperang, lari tanpa perlawanan dari hadapan para pembela bangsa yang kecil dan lemah. Disinilah manifestasi kuasa ilahi. Para penyerang telah dipukul mundur dengan teror gaib. Ia yang mengalahkan tentara Firaun di Laut Merah, yang membuat lari tentara Midian dari hadapan Gideon dan pasukannya yang berjumlah 300 orang itu, yang pada suatu malam melumpuhkan pasukan Asyur yang angkuh, kembali merentangkan tangannya, melumpuhkan kekuatan penindas. Di sana mereka ditimpa kejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Dalam Mazmur 53 ayat 5. Setelah putus asa tidak berhasil menguasai Bohemia dengan kekuatan senjata, para pemimpin kepausan akhirnya menggunakan saluran diplomasi. Mereka mengadakan kompromi, sementara mereka mengatakan memberikan kebenaran hati nurani kepada Bohemia, tetapi sebenarnya mereka dihianati untuk masuk ke dalam kekuasaan Romawi. Orang-orang Bohemia mengajukan 4 tuntutan sebagai syarat perdamaian dengan Roma: kebebasan mengkhotbahkan Alkitab, hak seluruh gereja atas roti dan anggur dalam perjamuan kudus, dan penggunaan bahasa sendiri dalam perbaktian ilahi, penarikan imam dari kekuasaan dan jabatan pemerintah, dan dalam hal perkara kejahatan, jurisdiksi pengadilan sipil sama terhadap para pendeta dan orang awam. Penguasa kepausan akhirnya menyetujui menerima keempat tuntutan pengikut-pengikut khas, akan tetapi hak untuk menjelaskannya, yaitu menentukan makna yang sebenarnya, haruslah menjadi hak konsili dengan perkataan lain, hak paus dan hak kaisar.
Atas dasar ini dibuatlah suatu perjanjian dengan menyembunyikan tipu muslihatnya dan kecurangannya Roma memperoleh apa yang tidak bisa diperolehnya. Dengan peperangan oleh karena dengan memberikan interpretasi atas tuntutan pengikut khas itu. Seperti juga atas Alkitab, ia dapat memutarbalikkan artinya sesuai dengan maksud dan kemauannya. Segolongan besar orang di Bohemia yang melihat bahwa kemerdekaan mereka telah dihianati tidak setuju dengan perjanjian itu. Timbullah perselisihan dan perpecahan yang menjurus kepada bentrokan dan pertumpahan darah di antara mereka sendiri. Dalam perselisihan ini, bangsawan Prokopius jatuh dan lenyaplah kebebasan Bohemia. Sigismund yang tidak sejalan dengan Huss dan Jerome sekarang menjadi Raja Bohemia. Dan tanpa mengingat sumpahnya untuk mendukung hak-hak orang Bohemia, ia mulai mendirikan kepausan. Tetapi ketakutannya kepada Roma tidak memberi keuntungan banyak baginya. Selama 20 tahun kehidupannya telah dipenuhi dengan kerja keras dan bahaya. Bala tentaranya dikalahkan dan hartanya habis terkuras oleh perjuangan yang lama dan yang tak membawa hasil. Dan sekarang setelah ia memerintah selama setahun, ia pun meninggalkan kerajaannya di tepi jurang perang saudara dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang suatu nama kekejian. Kerusuhan, perselisihan, dan pertumpahan darah berkepanjangan. Sekali lagi pasukan dari luar menyerang Bohemia, dan perselisihan di dalam negeri berlanjut mengalihkan perhatian bangsa itu. Mereka yang tetap setia kepada Injil dihadapkan kepada penganiayaan berdarah. Sementara saudara-saudara mereka yang terdahulu mengadakan perjanjian dengan Roma dan menelan kesalahan mereka yang memberikan perhatian kepada iman yang mula-mula itu membentuk suatu gereja yang berbeda sifatnya yang diberi nama United Britain atau Perserikatan Saudara-saudara. Tindakan ini mengundang kutukan dari semua golongan kepada mereka, namun mereka tidak dapat digoyahkan. Meskipun terpaksa mencari perlindungan di hutan-hutan dan gua-gua, mereka masih tetap berkumpul untuk membaca firman Allah dan bersatu dan berbakti bersama kepada Tuhan. Melalui pesuruh-pesuruh yang dikirim secara rahasia ke berbagai negeri, mereka mengetahui bahwa di sana-sini terdapat saksi-saksi kebenaran yang terpisah-pisah. Sedikit di kota ini dan sedikit di sana yang menjadi sarana penganiayaan seperti mereka. Dan di tengah-tengah pegunungan Alpen ada gereja tua yang berdasarkan Alkitab dan yang memprotes kebejatan moral Roma. Weekly bagian 3 pasal 19. Pesuruh-pesuruh intel ini telah diterima dengan sukacita yang besar dan surat menyurat pun diadakan dengan orang-orang Kristen Waldensia. Sambil tetap teguh berperang kepada Injil, orang-orang Bohemia menunggu sepanjang malam penganiayaan mereka. Di malam yang paling gelap, mereka masih mengalihkan matanya ke ufuk timur seperti orang yang sedang menantikan terbitnya matahari pagi. Mereka mengalami nasib buruk pada hari-hari yang jahat, tetapi mereka mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Huss dan yang diulang oleh Jerome, bahwa sahabat harus berlalu sebelum fajar menyingsing. Kata-kata ini ditujukan kepada bangsa-bangsa di dalam perhambaan. Saya akan mati dan Allah pasti akan melawat kamu dan membawa kamu keluar. Selama masa penutupan abad ke-15 terlihat perkembangan yang lambat tetapi pasti gereja Breton. Walaupun tidak jauh dari gangguan, namun mereka masih mengalami kedamaian yang sebanding. Pada permulaan abad ke-16, gereja mereka telah berjumlah 200 gereja di Bohemia dan Moravia. Betapa bersukacitanya perasaan umat yang sisa yang terlepas dari keganasan api dan pedang, melihat terbitnya fajar yang telah diramalkan oleh Huss. Demikianlah pembahasan buku Kemenangan Akhir bab ke-6 yang berjudul Huss dan Jerome oleh saya Beni Dan saya Jen Barbara dari Perguruan Advent Naripan nomor 91 Bandung. Kiranya Tuhan memberkati.